cintaku di mana kamu? Jadi ini adalah fun reading untuk melihat di mana cintamu. Jadi ini untuk kalian yang sedang mencari cinta. Kita bakalan lihat ya di mana dia sekarang atau keadaannya gimana dia agar kita bisa menarik energi dia masuk ke dalam hidup kita. Ini adalah fun reading untuk membooster energi positif. Jadi untuk memberikan energi healing, memberikan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Ini adalah collective reading. Yang namanya kolektif itu berarti berbagai macam orang, berbagai bentuk orang, berbagai macam cerita juga yang hadir. Jadi nanti aku menyampaikan sesuatu, kamu harus mampu memprosesnya disesuaikan sama realita. Jadi harus diproses dengan bijak ya. Kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Karena ini ngomongin soal percintaan, jadi bisa vice versa. Dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu menonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa. Saat ini kita bakalan lihat nanti energi si cintamu, sosok orang yang istilahnya ini bisa jadi sosok orang yang kamu cintai dan mencintaimu. Tapi kita bakalan cek dulu ya energi kamu saat ini seperti apa. Ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau secara energi saat ini lagi fokus, sebenarnya gini, ada yang fokus banget ke karir, emang lagi harus fokus banget ke karir lah gitu. Jadi emang lagi jor-joran banget ke karir. Tapi juga ada yang berfokus untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi sudah mulai mampu untuk bercermin dan sudah mulai mampu untuk bisa mengetahui apa yang harus aku asah nih di dalam diri, apa yang harus aku perbaiki nih gitu. Dan di sini karena ada Four of Wands, ini ibaratkan kayak cermin sedang berkaca. Sudah mulai memahami kadang-kadang kita tuh sebagai manusia akan menarik manusia-manusia yang mirip sama kita. Bukan dari segi fisik ya, tapi dari segi energi. Nah di sini makanya kamu sudah mulai menyadari kalau misalnya kamu mendapatkan pasangan yang setia, yang baik, yang care sama aku juga harus seperti itu gitu. Jadi energinya lagi sudah mulai paham lah gitu, sudah mulai menyadari sesuatu hal yang penting. Nah di sini dari Ace of Coins keadaannya, kalau yang aku lihat di sini gini, kehidupan sosial akan sangat berubah setelah mungkin 1 atau 2 bulan setelah kamu nonton video ini. Kehidupan sosial itu seperti mendorong kamu untuk bisa membuka pintu gitu, untuk ketemu sama orang-orang baru lah gitu. Nah dari Ace of Coins sendiri di sini kamu juga sudah menyadari kamu tuh sudah kerja keras. Untuk kalian yang sudah kerja keras selama ini, sabar, tetap semangat karena kerja keras kamu dilihat kok gitu. Nah dari Four of Wands sendiri ini nunjukin kesiapan diri. Nah ini fondasi kamu udah oke. Jadi istilahnya ngomongin soal prinsip, integritas, kamu juga sudah punya pegangan hidup, ini cukup kuat, kokoh lah gitu. Jadi ini ada kesiapan. Nah dari Ten of Cups sendiri, kamu pun sudah mulai memprioritaskan apa itu yang prioritas dalam kehidupan, apa yang berharga dalam hidup kamu. Dan ini keharmonisan bukan hanya di dalam diri sendiri, tapi kamu membagi keharmonisan keluar, jadi ke orang-orang sekitar, ke keluarga. Nah di sini kalau dari energi Ten of Cups misalnya lagi happy lah gitu. Nah saran dari aku, momen seperti ini saat kita lagi perasaannya happy, tenang, damai, manifestasi. Tapi yang tadi aku bilang, ini energi vibrasi kita itu akan menarik orang-orang yang juga dengan vibration yang sama gitu. Jadi kalau kamu mau attracting atau menarik seseorang yang positif, happy gitu, kitanya juga harus gitu dong, happy dan positif. So
Jadi kebahagiaan itu bukan karena dikasih sama orang lain, kita creating sendiri gitu. So aku bakalan lihat si cintamu energinya kayak gimana. Orang ini yang bisa menjadi cintamu, potensinya kita lihat ya energinya gimana. 1, 2, 3. Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Very strong di Sagittarius, sangat strong juga di Libra. Jadi dia adalah orang yang cukup beruntung dalam kehidupan. Jadi energi lagi beruntung-beruntungnya. Cuman sama kayak kamu juga bisa fokus sama pekerjaan atau bahkan usaha untuk diri sendiri ya. Tapi kalau dia ini lagi kerja keras banget gitu. Sama energinya sama-sama lagi kerja keras gitu istilahnya. Kerja keras tuh bukan kayak siang malam kerja gitu. Enggak, dalam arti gini, lagi ada sesuatu yang diusahakan, ada sesuatu yang difokuskan. Nah, di sini kalau kamu kebanyakan fokusinnya untuk perkembangan diri dan karir di sini. Kalau dia yang dia fokuskan adalah memperbaiki diri sendiri, karir, dan mencari seseorang. Jadi dia fokus juga sedang mencari atau menunggu jawaban dari semesta. Cuman dari Seven of Wands sendiri ini nunjukin kalau secara gambar kadang-kadang harafiah nih gambarnya lagi kerja keras gitu. Tapi kalau aku lihat memang dia berada dalam lingkungan yang tidak terlalu banyak support ke dia gitu. Beda sama kamu supportnya kayak banyak nih sebenarnya. Cuman kalau dia itu lebih seperti energi yang very kompetitif, energi yang juga di lingkungan sekitar sangat kompetitif, energi dari lingkungan sekitar juga banyak yang menentang dia gitu. Jadi dia tuh melakukan sesuatu hal yang beda dari yang orang-orang lain lakukan. Jadi di situ kelihatannya kayak beda nih gitu. Makanya banyak pertentangan gitu. Ini kalau aku lihat kamu juga berhubungan sama seseorang yang keras kepala ya. Nah, dari energi The Wheel of Fortune itu secara energi sebenarnya gini, hidupnya lagi berputar dengan cepat. Nah, tapi dia tuh selalu punya keberuntungan. Jadi kalau yang aku lihat dia nganggap itu usaha, cuman di sini juga ada keberuntungan. Nah, dari Four of Cups sendiri gini. Ini orang tipe orang yang ada kekurangannya dalam mudah terlena sama hal-hal yang glittery. Jadi ada glitter lah gitu, sama ada diamond. Dia tuh nggak akan ngelihat diamond ya, tapi akan ngelihat glitternya, sesuatu yang sangat berkilauan lah gitu. Jadi kekurangannya dia tuh kadang-kadang memang suka menilai orang lain atau situasi dari luarnya aja gitu. Nah, tapi kalau dari Four of Cups sendiri, dia ada di titik jenuh sama kehidupan seperti itu. Jadi dirimu sudah mulai sadar akan kesadaran. Dia itu baru mau sadar. So aku bakalan lihat ke energi dianya ya. Kita bakalan lihat energi dianya. There is great guide, angelic power, like guiding and assist, give permission and protection to set through people who watch this video. Who is the one for them? Siapa orang ini? Si cintanya. Cintamu. Strong di Sagittarius juga. Pembawaannya tenang dan kalem di sini. Ya, orangnya sangat pengertian, full of love. Dia banyak banget cinta yang bisa dia kasih itu. Cuman kalau aku lihat sekarang memang energi lagi berkompetisi ya. Istilahnya gini, dia lagi nunjukin sama orang-orang yang dia sayangin kalau dia tuh bisa untuk menggapai apa yang dia mau sendiri gitu, dengan cara yang mandiri. Yang aku lihat dari energi The Seven of Wands di sini, itu nunjukin kalau energinya dia adalah tipe orang yang mencari sosok orang yang
bisa dibilang mampu untuk menantang dia gitu. Jadi bukan hanya nurut-nurut aja. Cuman kalau yang aku lihat dari energi The Seven of Wands itu sosok orang yang very aktif juga. Jadi kalau aktif itu bisa dari segi aktivitas sehari-hari, kalaupun dia punya pekerjaan tapi dia punya kegiatan lain. Jadi dari segi fisik kelihatan sangat aktif ya gitu. Jadi dia suka melatih otot juga. Nah dari energi The Temperance itu energinya zen banget, damai banget. Jadi ada yang belajar meditasi, ada yang juga mempelajari hal-hal yang holistik gitu. Jadi kalau yang aku lihat dari Temperance itu cara dia untuk menenangkan diri juga jago. Jadi dia bukan tipe orang pemarah. Dari King of Cups dia mampu untuk menimbang mana yang baik, mana yang benar. Nah, King of Cups itu orang yang punya empati besar gitu. Jadi dia mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Cuman kalau dari segi fisik ini kelihatan adem banget kelihatan ya. Karena dari Temperance sama King of Cups itu kayak kita ngelihat air yang tenang gitu. Jadi pembawaannya tak adem, kalem, terus juga orangnya pinter gitu. Hatinya luas banget. Nah, dari energi The Ten of Cups sendiri dia tuh orang yang mampu untuk bisa ngebangun hubungan dengan mudah sama orang-orang sekitar. Jadi dia tahu cara membaur, cara untuk bisa disukain sama orang-orang sekitar. Jadi baik banget. Aku bakal lihat di mananya ya, karena kita mau mau cari tahu di mananya dia. Di mana dia berada. Aku bakalan lihat dari Lenormand dulu. Where's this person? Di mana dia berada saat ini? Okay. The roads. Kalau yang aku lihat ini kalau di mana ini agak jauh memang kalau tempat tinggal sama diri kamu. Itu butuh perjalanan juga. Cuman ini ada momen di mana crossing path. Crossing path itu keadaannya kayak pernah nggak sih ngeliat kayak di sinetron-sinetron yang kayak lagi jalan terus tiba-tiba ketubruk gitu. Nah sama energinya kayak gitu. Jadi ada sebuah konsep ketidaksengajaan kamu ketemu sama dia. Ketidaksengajaan kalau misalnya kita kan di lingkungan yang sama, pasti kan kita akan ngelihat karena itu kebiasaan ya gitu. Kita di lingkungan itu, dia di lingkungan itu. Itu kan bukan ketidaksengajaan karena memang kita sering berada di situ. Tapi ini ada ketidaksengajaan. Kamu ada di satu tempat yang nggak pernah kamu datangin sebelumnya atau vice versa dia yang kayak gitu. Cuman di situ kamu akan ketemu orang ini. Nah di sini dia adalah sosok orang yang bisa dibilang sangat friendly. Jadi saat ketemu itu dia itu mampu untuk open up, punya confidence yang luar biasa. Cuman kalau aku lihat di sini ada satu energi yang bisa kamu pakai, bisa kamu tarik atau bisa kamu fokuskan agar orang ini bisa ketarik masuk ke dalam hidup kamu adalah dengan konsep kesuksesan. Jadi gini, bagi kamu sukses itu apa sih gitu. Kamu pakai dulu peran itu, kamu rasakan dulu, karena momennya saat ini kamu ketemu dia, kamu ngerasa kamu lagi di fase sukses gitu, dan dia juga di fase seperti itu. Jadi di situ ada konsep juga yang menggambarkan kesuksesan finansial. Nah, jadi kalau misalnya kamu nanya, dia itu berada dalam lingkungan yang kesehariannya tuh pergi di tempat-tempat yang bisa dibilang banyak didatengin sama orang-orang yang secara finansial juga sukses. Jadi contohnya coffee shop yang ternama gitu, atau restoran yang mahal gitu. Nah, itu tempat yang biasa dia datengin. Jadi kalau kamu nanya di mana, di lingkungan yang seperti itu. Jadi kita lihat lingkungannya dulu ya. Jadi dia berada dalam lingkungan yang cukup bisa dibilang menengah ke atas di sini. Cuman kalau dari sini, ini juga yang aku lihat gini. Dia itu banyak menghabiskan waktu di lingkungan tersebut karena untuk pekerjaan, karena di sini ada sesuatu yang harus dia lakukan atau itu menunjang pekerjaannya dia lah gitu, kayak ketemu klien dan ketemu business partner kayak gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang
yang sangat ambisius juga. Jadi yang tadi aku bilang, dia banyak banget menghabiskan waktu di tempat-tempat seperti itu karena memang ada sesuatu yang difokuskan dan dikejar gitu. Ini ada money. Ini indikasinya konsepnya riches, jadi kekayaan gitu. Jadi kalau kamu nanya di mana, ya tempat-tempat yang menunjukkan kekayaan, kemewahan gitu. Dan dia selalu berada di dalam lingkungan yang aman bagi dirinya. Jadi istilahnya contohnya gini, kayak kalau misalnya dia pergi ke coffee shop temannya gitu. Jadi di lingkungan yang memang familiar untuk dirinya dia. Dan kalau yang aku lihat di sini, dia tuh nggak pernah atau jarang sendiri ya gitu. Dia selalu sama teman-temannya. Nah, atau sama temannya satu orang. Karena di sini ada konsep best friend, di mana dia itu bukannya takut sendiri ya kalau aku lihat. Kalaupun dia pergi kemana-mana atau dia lagi liburan, dia tuh harus sama seseorang gitu, karena dia tuh tipenya orang yang mendapatkan energi dari interaksi sama orang lain. And then di sini ada the book, ada misteri di orang ini kalau yang aku lihat saat kamu ketemu sama dia. Tapi kalau aku lihat di sini gini, ini ada yang bisa ngebaca kamu dengan mudah, atau vice versa, kamu bisa membaca dia dengan mudah. Cuman kalau yang aku lihat dari the book sendiri, you can meet this person di library, di tempat-tempat yang banyak bukunya atau banyak istilahnya pertukaran pengetahuan lah gitu, di kampus atau di tempat kuliah atau bahkan di tempat seminar. Karena kan yang namanya pertukaran ilmu misalnya sebenarnya di mana aja, cuman yang dominan pasti di tempat-tempat yang kita untuk belajar lah, di situ punya keinginan untuk belajar. Nah di sini balik lagi, ini juga bisa landasannya sesuatu yang bentuknya bisnis gitu. Jadi memang tempat-tempat yang kayak kantor atau wilayah-wilayah yang banyak orang melakukan bisnis di situ gitu, pertukaran ide-ide soal bisnis. So aku bakalan validasi dari tarotnya, dimana kamu bisa bertemu dengan orang ini. Ada Ten of Pentacle. Ini menunjukkan yang tadi, ini Pentacle itu menunjukkan kayak finansial dan materi lah gitu. Tempat yang bisa menunjukkan lingkungan yang istilahnya mewah, luxury gitu. Ya memang kelihatan seperti tempat yang orang-orang tuh bisa spending a lot of money di situ. Di sini ada The Knight of Swords. Kamu bisa berhubungan sama seseorang yang suka jalan-jalan ke sana kemari ya, mencoba tempat-tempat baru. Cuman kalau yang aku lihat di sini, Knight of Swords itu nandain tempat yang memang orang-orang sekelilingnya itu sangat aktif dalam konsep kompetitif itu. Jadi sangat energinya tuh kayak banyak banget orang-orang yang kayak dia gitu. Misalnya ngobrolin hal-hal bisnis atau ngobrolin hal-hal finance. Jadi banyak banget di sekelilingnya dia orang-orang kayak gitu. Nah, di sini dari Six of Swords yang tadi aku bilang, ini ada sebuah momen dimana kamu ketemu dia itu di tempat yang gak pernah kamu datangin sebelumnya. Jadi kayak kamu moving on dulu nih dari lingkungan kamu untuk pergi ke tempatnya dia, atau vice versa. Dia moving on dulu dari tempatnya dia terus ke tempat kamu. Cuman di sini ini tempat baru, the Ace of Swords. Nah, dari Ace of Swords, Knight of Swords, dan Six of Swords itu menunjukkan tempat yang tadi pertukaran knowledge juga, pertukaran pengetahuan. Itu besar di situ. Princess of Cups sama energi The Seven of Swords. Yang tadi aku bilang, ini tuh tempatnya tempat yang sebenarnya hiruk pikuk ya kalau aku lihat. Jadi sangat busy tempatnya, kayak sibuk banget orang-orang di situ. Cuman kalau yang aku lihat dari energi The Princess of Cups, ini nunjukin kalau tempat baru yang benar-benar fresh, yang itu ngebuka banyak inspirasi untuk dirimu. Jadi ini lingkungan yang benar-benar sebenarnya asing ya untuk diri kamu. So aku bakalan lihat ke validasinya ya, dimana
kita lihat scenerinya di ranah tempat tinggalnya gimana. Oke, dia itu punya tempat tinggal yang memang istilahnya, aku mau bilang kompetitif terus, cuman kayak gini loh. Lingkungannya dia itu orang-orang yang sangat mengejar materi kalau aku lihat. Jadi bukan hanya di keluarga ya, tapi kayak di sekelilingnya dia, kayak saudara-saudaranya dia gitu, teman-temannya dia. Jadi saling menunjukkan kalau ini loh aku bisa punya ini loh aku bisa punya ini. Dia tuh berada di lingkungan seperti itu. Cuman dia tahu mana teman-teman yang baik untuk dia, mana teman-teman yang real. Jadi yang tadi aku bilang, dia tuh jarang sendiri. Dia selalu sama sahabat-sahabatnya dia. Dimana dari energi Six of Wands sendiri, sahabat-sahabatnya dia itu sering banget kayak menjunjung tinggi dia, kayak nunjukin kalau dia tuh sukses loh gitu. Nah, dari energi Six of Wands seperti itu. Kesuksesan yang dia punya dia tunjukkan bukan cuma dari pakaian, apa yang dia pakai lah istilahnya, tapi juga dari tempat tinggal gitu. Cuman di sini karena yang tadi aku bilang sangat mengejar materi banget, akhirnya dia punya anxiety di situ, punya kecemasan di situ. The Wheel of Fortune yang tadi aku bilang, ini tempat-tempat yang menunjukkan kekayaan. Kalau dari Wheel of Fortune itu, yang namanya Fortune ya, itu pasti ngomongin soal apa yang dipunya, apa yang keluarganya punya lah gitu. Ada sebenarnya ini sebenarnya tidak relevan dengan di mananya ya, tapi yang aku lihat adalah ini, kalau yang dia mencari kehangatan, dia mencari kehangatannya sama teman-teman dibanding di rumahnya sendiri gitu, karena dia ngerasa kalau di rumahnya sendiri itu agak kesepian. Dari energi The Magician sendiri, kalau yang aku lihat di sini, lingkungannya tuh lingkungan yang sangat fiery ya, jadi sangat membara. Contoh misalnya ada satu orang yang jadi pengusaha nih gitu, dan dia bikin usaha di satu tempat lah istilahnya. Sekelilingnya juga kayak itu berpacu gitu, selalu berpacu untuk kayak nunjukin gini loh gitu. And then dari The World sendiri, dunia kalian sama dunia dia beda. Dunia kamu sama dunia dia beda. Cuman kalau kamu nanya di mana, karena ada The World, kamu bisa ketemu firstnya bisa lewat sosial media, nggak sengaja gitu ketemu lewat sosial media. Cuman ini nggak banyak sih, karena papasannya kalau dari The World ini nunjukin kalau kamu tahu orang ini gitu. Jadi udah ketemu, tapi kamu cari tahu tentang orang ini dulu. Nah, yang aku lihat dia juga kayak gitu. Kamu ketemu dulu sama dia, terus dia cari tahu tentang diri kamu. Nah, di sini kita lihat ya di mana. Ada yang tempat tinggalnya itu beda kota, beda pulau, cuman ada juga beda negara. Tapi yang tadi aku bilang, kalian itu papasan. Jadi memang ada pergerakan dulu nih ketemu. Nah, di sini ada satu saran untuk diri kamu. Sebenarnya temukan rasa percaya diri gitu. Jadi saat kita ketemu seseorang, kita nggak hanya ngelihat atau menilai tinggi besarnya atau tinggi besarnya itu seseorang dari materi saja, tapi dari apa yang di dalam diri. Jadi kita punya rasa confidence. Nah, di situ energi kamu bisa menarik energi dia, dimana dia akan menemukan seseorang yang sepadan, bukan dalam bentuk materi, tapi di sini ada sesuatu yang pas, kayak yin sama yang, jadi memenuhi satu sama lain. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Five of Pentacles, insecurity. Nah, untuk kalian yang punya rasa insecurity, rasa minder, ini diselesaikan dulu. Nih, kamu punya skill, jadi coba tunjukin skill kamu, karena dia akan jatuh cinta saat kamu mengerjakan atau melakukan hal yang paling kamu cintai. Hal yang bisa bikin kamu happy banget. Di sini ada juga konsep manifestasi yang tadi aku bilang, energi kamu kalau lagi happy manifestasi. Di situ kamu akan bisa mewujudkan.
So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, link ada di bawah, nomor yang di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini,